Perkenalkan, nama saya Evi Melinda, salah satu mahasiswa Universitas Dharma Persada, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Reguler Malang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tugas statistik bisnis mengenai bedah skripsi milik Feria Widya Astuti, salah satu lulusan Universitas Negeri Jakarta yang pengaruh model pembelajaran komparatif tipe Team Games Turnamen terhadap hasil belajar mata kuliah dasar akuntansi di Sekolah SMK Negeri 31 Jakarta. Sebelum kita akan membahas poin-poin bedah skripsi, kita akan membahas tentang latar belakang sebuah pendidikan nasional menentukan keberhasilan pembangun sebuah bangsa, yaitu sebagai murid atau siswa yang di sekolah. Nilai hasil belajar pun diperoleh siswa akan menjadi acuan dalam menentukan indikator keberhasilan siswa dalam sebuah pembelajaran. Poin yang pertama yaitu rumus masalah. Rumus masalah itu sendiri adalah penelitian pengaruh model pembelajaran komparatif tipe Team Games Turnamen menggunakan media question card hasil belajar siswa. Question card itu sendiri yaitu kartu soal yang berisi soal-soal tentang materi yang akan diajarkan oleh siswa. Fungsi utamanya ya sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Poin yang kedua yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk memperoleh pengaruh model pembelajaran itu sendiri terhadap hasil penelitiannya di mata kuliah akuntansi dasar kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 31 Jakarta. Yang ketiga adalah variabel penelitian, dan kita mendapatkan variabel X sebagai model pembelajaran dan Y sebagai hasil belajar siswa. Nah, bagaimana sih memperolehnya itu? Kita akan mendapatkan hasil dari X dengan menggunakan angket dan kuesioneris, sedangkan mendapatkan hasilnya Y dengan menggunakan tes dari hasil pembelajaran siswa itu sendiri. Hipotesis perumusannya terdapat pengaruh dalam model pembelajaran komparatif. Ya, di sini pengujian hipotesis juga ada uji persyaratan analisis data. Yang pertama dia menggunakan uji normalitas, yaitu mendapatkan hasil distribusi normal, dan ada uji homogenitas dua sifat homogen. Lalu selanjutnya yaitu uji gain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis itu sendiri memperoleh dua uji normalitas dan homogen. Data pembelajaran komparatif, pembelajaran kontekstual, media question card. Data yaitu penelitian adanya data. Jika tidak ada data, maka tidak mungkin penelitian dapat dilaksanakan. Dalam pengumpulan data, maka akan terlebih dahulu ditentukan sumber serta instrumen yang akan digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana sumber datanya terdapat sumber primer. Primer itu merupakan sumber data yang dapat secara langsung memberikan data kepada peneliti. Nah, peneliti ini menggunakan angket dan kuesioneris untuk variabel X, model pembelajaran kooperatif. Nah, untuk menggunakan tes untuk variabel Y yaitu dengan hasil belajar. Dalam mempermudah menyusun kuesioneris atau angket serta tes, kita menggunakan mengukur variabel tersebut dengan teknik tes, serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pengetahuan, intelijen, dan kemampuan serta bakat memperoleh data yang valid mengenai hasil belajar siswa pada kelas 10 akuntansi, mata pelajaran akuntansi dasar, materi jurnal penyesuaian. Populasi dan sampel.
Berdasarkan data populasi kelas 10 PKM dengan sampel hasil belajar kelas eksperimen, mode pembelajaran kooperatif dengan media question card lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol populasi kelas 10 AKL mode pembelajaran kontekstual. Ditunjukkan dari perbedaan tersebut, rata-rata kelas 10 PKM mempunyai rata-rata 92 lebih tinggi dan kelas kontrol 10 AKL lebih rendah mempunyai rata-rata 88. Penelitian tersebut dari SMK Negeri 31 Jakarta dengan dua kelas tersebut meneliti berdasarkan perhitungan uji normalitas berdistribusi normal, dan kalau untuk uji homogenitas menyatakan populasi tersebut dihitung bersifat homogen. Teknik analisis data yang pertama adalah uji persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas data dan uji homogenitas data. Yang kedua adalah uji gain. Dan yang ketiga adalah uji hipotesis. Keempat adalah hipotesis statistik. Itulah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini memiliki hasil relevan, yaitu dengan hasil sebelumnya yang dilakukan oleh Firly Baika dan Sasmita Kristina. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perbedaan signifikan hasil belajar siswa kelas 10 jurusan Teknika Kapal Penangkapan Ikan SMK Negeri 4 Probolinggo dengan nilai rata-rata 25,35 pada kelas eksperimen dan 23,64 pada kelas kontrol. Berdasarkan uji T diperoleh dapat nilai terhitung lebih besar T hitung 7,244 ketimbang tabel 2,042. Dengan kata lain bahwa perbedaan signifikan pemberian model pembelajaran komparatif tipe ini terhadap hasil belajar. Nah, hasil penelitian yang kedua selanjutnya yaitu dengan Atika Febrina dan Rapel Situmorang yang menunjukkan T hitung sebesar 1,769 dan T table sebesar 1,67, menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T table, yang berarti bahwa Ho ditolak dan H diterima karena adanya pengaruh pembelajaran mode pembelajaran kooperatif. Rata-rata kelas eksperimen sebesar 71,28 dan kelas kontrol 6,31 pada siswa kelas 7 SMP Pursuit Set Tuan. Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen meningkatkan hasil belajar siswa, namun bahwa penerapan model pembelajaran ini bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.